Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan boleh ketua kelas dipimpin doanya. Hari ini hadir semua? Semuanya hadir, Masya Allah. Terima kasih Widya. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Semoga kedepannya senantiasa sehat selalu. Baik. Nah, sekarang anak-anak sebelum mulai pembelajaran, coba dilihat kiri kanannya. Ada sampah atau tidak? Ya, bersih? Rapi kerahnya coba dirapikan. Ya, bajunya dirapikan lagi. Yang putri, boleh kerudungnya dirapikan ya. Gitu ya. Ingat sebelum pembelajaran kita harus selalu ingat akan kerapian dan akan kebersihan. Kenapa? Ilmu pengetahuan tidak akan pernah menghampiri tempat yang gelap. Coba, ilmu pengetahuan tidak akan pernah menghampiri tempat yang gelap. Ibu tanya, yang namanya ilmu pengetahuan positif nggak? Positif. Makanya kalau kalian ingin cepat hafal, ingin mudah paham, apapun pelajarannya ya, ingin dekat dengan ilmu, maka secara tindakan, perilaku, apa yang kalian lihat, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian ucapkan, itu harus positif. Baik anak-anak. Nah, sebelum kita maju nih ke materi berikutnya, ada yang masih ingat sebelumnya belajar apa? Boleh Repan. Hari ini anak-anak kita masih akan bahas mengenai surat. Bedanya kita akan bahas mengenai analisis ciri kebahasaan surat pribadi dan surat resmi. Nah, anak-anak sebelum mulai kita akan ada pemberian asesmen awal ya. Jadi boleh disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Ya, alat tulisnya. Cukup. Nah, sudah pegang semuanya? Ya, coba diangkat kertasnya. Ada yang belum pegang? Oke, nah silakan kalian kerjakan. Diisi nama, jangan lupa ya. Nama dan kelas, ya. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Boleh dikumpulkan, kalian tidak perlu keluar bangku, dikasihkan ke teman yang di depannya. Ibu punya satu cerita nih, ya. Satu cerita. Oke. Di sini terlihat? Ya. Repan mengirim surat kepada Indra tentang cerita liburannya ke Tangkuban Perahu. Setelah itu, Repan juga mengirim surat izin kepada wali kelasnya untuk mengikuti kegiatan OSIS. Oke, pertanyaannya anak-anak, kira-kira apakah bahasa yang digunakan Repan kepada Indra dan kepada wali kelasnya sama? Beda ya? Beda sama nggak? Beda ya. Mengapa beda? Ya. Oke, boleh Afka, silakan Afka. Karena apa tadi Afka? Karena penerima suratnya berbeda. Oke, karena penerima suratnya berbeda. Yang lain sama tidak? Sama. Oke, kita lihat ya di sini. Berarti kalian sudah paham bahwasanya kalau penerimanya berbeda, bahasanya pun berbeda. Lanjut ya. Nah, materi kita hari ini. Nah, ada ciri kebahasaan surat pribadi. Jadi masing-masing mereka punya poinnya 4 ya, baik pribadi maupun resmi. Ada 4 ya. Yang pertama, kalau di pribadi ada non formal. Yang keduanya pronomina, yang ketiganya emotif, yang keempatnya sapaan. Sapaannya apa kalau pribadi? Kerabat.
Terus hubungan darah. Boleh nggak pakai hormat kalau pribadi? Ya, tidak ya. Tidak boleh. Nah, sekarang ke resmi. Kalau resmi ada kata formal. Yang keduanya apa? Pronomina. Sama ya. Bedanya pronominanya pakai apa kalau di pribadi, kalau di resmi? Pakai saya. Pintar. Yang ketiganya apa? Ada istilah teknis yang tadi. Ini ada perihal lampiran yang terhormat. Teknis itu artinya hanya ada di bidang tertentu, begitu ya. Jelas, semoga jelas. Ada pertanyaan terlebih dahulu anak-anak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, nah kita pemanasan dulu ya. Kita akan menyelesaikan misi. Ya, misi. Dibandingkan menyebutnya dengan soal, kita sebut dengan misi. Artinya target yang harus diselesaikan. Ya, jadi nanti kalian akan duduk berkelompok dan dibagikan lembar kerja untuk berkelompok ya. Nanti seperti biasa akan berdiskusi dan presentasi seperti itu ya. Oke, baik. Untuk namanya yang Ibu panggil boleh berpindah tempat ya. Baik, sudah berkelompok semuanya? Sudah? Nah, sesuai dengan yang di layar ya, kita akan berkelompok. Coba di sini dimulai dari kelompok 1 ya. Nah, di sini. Oke, ini kelompok 2. Ini kerjakan. Baik, semuanya sudah menerima ya. Nah, sekarang silakan kalian isi nama kelompok, nama anggota kelompoknya ya. Nama anggota kelompoknya. Silakan diisi dan mulai dikerjakan ya. Waktunya kurang lebih 15 menit ya untuk membaca atau menelaah soalnya. Nah, anak-anak, selama berdiskusi apabila ada pertanyaan boleh angkat tangannya ya. Nah, bisa di belakang, bisa langsung di tabel juga. Nah, diisi tabelnya. Contohnya, pronomina. Sekarang itu kan ini ya. Nah, ada pronomina nggak di sini kata ganti? Nah, pronomina. Tadi apa Repan pronomina itu? Kata ganti ya. Kata ganti. Kata ganti itu ada aku ya, ada kamu, ada tidak di sini aku kamu? Ada, berarti ada. Saya tulis aku, kamu. Tulis. Selanjutnya, Ibu akan mempersilahkan kepada anak-anak, kepada kalian yang mau tampil ke depan, menyampaikan hasil diskusinya. Oke, ada yang mau angkat tangan? Jangan malu-malu. Ya. Oke, ada yang mau? Ya? Oke, 1 orang. Ada lagi? Oke, Nadifa. Yang lainnya? Nabhan. Oke, yang lainnya ada lagi? Sepertinya nanti mau juga ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Nadifa dan kelompoknya Nabhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadifa selaku moderator dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berdasarkan soal formatif mengenai ciri kebahasaan
Jadi kebahasaan surat resmi dan surat pribadi. Presentasi akan disampaikan oleh 3 penyaji. Langsung saja kita mulai dari penyaji 1 secara berurutan. Terima kasih kepada para penyaji. Selanjutnya, siapakah yang mau bertanya? Silahkan Mutia. Kebahasaan surat resmi dan surat pribadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab langsung oleh rekan saya yang bernama Nadila. Surat pribadi menggunakan kata santai dan akrab, sedangkan surat resmi menggunakan kata formal dan sopan. Apakah dapat dimengerti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan ya, keren. Nah, untuk mengapresiasi yang sudah tampil, sudah bertanya juga, kalau ibu bilang kasih W, kasih O, kasih W, kalian jawab wow ya. Coba kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, selanjutnya tadi sudah ya apa yang perlu diperbaiki. Diperbaiki itu dari segi vokal yang pertama. Kemudian yang kedua, dari jawaban-jawabannya sudah cukup mantap ya. Tinggal tambahkan alasan. Kenapa kalian memilih pronomina jawabannya aku? Pronomina itu ada berapa jenis? Ada 3. Ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, di alasan kalian cantumkan kenapa jawabannya aku, karena aku termasuk kata ganti orang pertama. Jadi seperti itu ya, untuk mengisi alasan gunakan yang rinci, yang detail. Oke, lanjut. Sampai sini ada yang dibingungkan atau kalian ada yang dirasakan apa hari ini pembelajarannya? Oke, ada yang mau menyampaikan? Oke, boleh Zulfikar, silakan. Alhamdulillah, materi ini dapat saya pahami, Bu. Saya menyadari bahwa beberapa pentingnya memilih penggunaan bahasa menyesuaikan kepada siapa perkataan disampaikan. Kita rangkum bersama-sama ya. Angkat tangan ya, jika menurut kalian apa yang Ibu sebutkan itu benar. Ya, kalau salah tidak perlu angkat tangan. Oke. Pernyataan pertama. Ya, dalam surat resmi pronomina yang digunakan salah satunya adalah saya. Oke, Ahdan. Yang lainnya Nadipa. Oke, Widya. Oke, Revan. Yang lainnya? Ya, jawabannya ya, betul ya. Saya. Kalau aku surat pribadi. Oke, pertanyaan yang kedua. Surat pribadi dengan surat resmi memiliki ciri kebahasaan yang sepenuhnya sama. Oke ya, betul semua 100. Ya, tentu saja keduanya berbeda. Oke, pernyataan yang ketiga. Kata non-formal. Non-formal digunakan saat situasi santai. Kata non-formal yang tidak baku digunakan saat situasi santai. Oke, Ahdan, Nadipa, yang lainnya? Wih, angkat tangan semua. Oke, 100 semuanya ya. Terakhir, menjelang akhir ya, kita akan kembali mengisi asesmen. Selanjutnya, anak-anak, di minggu yang akan datang, berarti hari apa? Hari Selasa. Kita akan membahas langkah-langkah menulis surat. Masih surat ya, jadi tolong kalian cari di rumah bagaimana menulis surat yang baik. Oke, sudah selesai sampai sini. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oleh ketua murid, boleh tadi Nazmi ya? Silakan. Oh, Indra, boleh Indra berpin doa. Kita berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih untuk hari ini. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragam bahasa, cerdas berbahasa Indonesia.